Baik, saya buka termin untuk pertanyaan kepada Tita. Silakan para mahasiswa semuanya. Ini kesempatan langka ya. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau tanya, tanya aja teman-teman, jangan malu-malu. Nggak harus, teman-teman nggak harus tanya soal apa yang aku sampaikan tadi kok. Misalkan teman-teman Ya. mau tanya kayak hal yang lain, mungkin apa aja yang perlu disiapkan, terus kayak kalau misalkan jadi seorang data analis itu tuh persiapannya apa aja, kayak gitu boleh kok teman-teman. Nggak harus mengenai apa materi yang aku sampaikan tadi. Itu sebenarnya hanya konsep ya teman-teman. Di sini kan kita ya Hmm. alumni talk, jadi kita sharing-sharing aja. Mungkin teman-teman kepo, kayak aku pengen nih jadi data analis, kayak gitu. Terus aku harus ngapain nih sekarang? Belajar teman-teman ya. Ya. Oke, silakan. Ini Tita ini juga aktif di BEM ya waktu itu ya. Jadi Iya, sering memprovokasi teman-teman untuk aktif berorganisasi iya ya. punya teman-teman. Betul, itu harus ya teman-teman. Ya, nah berorganisasi kan juga melatih soft skill kita, kayak gitu Hmm. komunikasi kita. Jadi itu juga diperlukan juga di dalam menjadi seorang data analis. Oke, silakan. Ayo, Ayo teman-teman jangan ada malu-malu. banyak ini dari angkatan 23 ada, dari 24 ada, dari nah nih 21 ada ya. Clara 22 ada, komplit ya ini ya, semua angkatan ini ada. Oh, bahkan alumni ada nih. Ada L Ada di L, sana. lo Ini temanmu, L. temanmu toh? Iya. Ya, iya. Oke, silakan. Sayang ini dilewatkan. Oke, nah mungkin untuk membuka saya akan bertanya. Waktu ini tes untuk apa? Melamar pekerjaan ya. Itu apa saja yang diteskan dan bagaimana pengalaman Tita mempersiapkan diri dan juga mensiasati apa yang diteskan di sana. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Aris. Nah, ini ya teman-teman, yang di highlight Pak Aris ini cukup bagus karena sebagai seorang fresh graduate pastinya udah kayak kita ketakutan banget nih. Aku harus belajar apa ya supaya aku bisa diterima. Nah, waktu itu sebagai seorang lulusan matematika tuh aku juga banyak belajar tentang Excel karena aku juga masuk ke bidang statistik kayak gitu waktu kuliah. Nah, untuk persiapannya apa aja tuh, kemarin aku sempat ikut bootcamp teman-teman, ikut bootcamp Excel yang berkaitan dengan data analis. Jadi ketika nantinya aku ada tes atau ada apa, itu aku udah paham dasar-dasar dari Excel. Nah, waktu aku melamar menjadi seorang data analis, itu ternyata memang ada tes hard skill teman-teman, yaitu tes Excel. Jadi di tes Excel kayak gimana caranya kita ngolah data itu menjadi sebuah data yang bisa direpresentasikan. Jadi waktu itu aku disuruh bikin pivot table, aku disuruh nge-look up data kayak gitu teman-teman. Nah itu di mana aku dapat ya aku ikut bootcamp itu teman-teman. Jadi aku mempersiapkan selama kurang lebih 1 bulan untuk belajar Excel sehingga ketika tes ya aku sudah cukup bukan mahir ya teman-teman ya, udah bisa kayak gitu, udah cukup bisa untuk uh, mengikuti tes tersebut seperti itu. Lalu selain itu juga skill ya satu lagi skill komunikasi kayak gitu ya teman-teman. Karena aku ini terkesan cerewet di mana aja, jadi eh, Tetap tidak berubah. atasanku pun atasanku pun juga bilang kayak ya skill komunikasimu itu cukup bagus Tita seperti itu. Karena ya kalau kita cuma bisa diem terus ragu kayak gitu nggak bisa menanyakan atau skill komunikasinya kita jelek kayak gitu itu susah kayak gitu. Jadi ya eh, itu yang saya persiapkan dan diteskan di dalam proses interview saya kemarin gitu. Hmm, Jadi hard skill sama soft soft skillnya itu. skills-nya. Oke ya, jadi komunikasi sangat penting ya. Belajar bertanya itu juga penting. Nah, ini
Kalau ini diam saja nanti peluang untuk tidak diterima itu besar loh. Ini Ya, ada pertanyaan dari Clara di chat di chat room ya. Sedikit penasaran kenapa bisa akhirnya milih data analis dibanding tetap lanjut di kredit analis. Apalagi Astra itu kan cukup terkenal gitu. Ayo, ada pertimbangan apa? oke. Itu pertanyaan cukup dipertanyakan oleh banyak orang. Jadi kenapa kok aku lebih milih menjadi data analis daripada kredit analis di sebuah perusahaan yang cukup terkenal ya teman-teman? Karena semenjak kuliah tuh aku sudah punya tujuan aku, yaitu menjadi seorang data analis. Nah, ada beberapa hal yang sudah aku lakukan ketika setelah lulus wisuda, kayak melamar menjadi seorang data analis, terus jadi data scientist, itu sudah aku lakukan, kayak ngelamar-lamar pekerjaan itu sudah aku lakukan. Tapi waktu itu memang panggilan pertama itu tuh dari Astra menjadi seorang kredit analis karena waktu itu juga kredit analis itu sangat posisinya lagi sangat banyak dan memang perusahaan juga butuh banyak orang untuk menjadi seorang kredit analis. Nah, sebagai seorang fresh graduate ya teman-teman, pastinya mendapatkan pekerjaan di waktu yang cukup singkat dari setelah lulus wisuda kayak gitu pasti kayak wah aku udah dapat pekerjaan pekerjaan nih sekarang kayak gitu pasti seneng gitu loh kayak euforanya ya udahlah diterima aja nih kayak kapan lagi bisa dapat pekerjaan dengan cepet kayak gini gitu tapi ternyata setelah aku melalui profesi itu kayak di bidang itu di bidang kredit analis ternyata aku merasa passion aku nggak di situ teman-teman jadi kayak ke ini bukan aku merasa kayak ini bukan posisi dan passion yang aku mau gitu. Mungkin memang yaitu sama-sama analis, tapi kita menganalisa hal yang berbeda kayak gitu. Dan itu yang membuat aku jadi kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu. Aku pengen suatu hal yang um, sesuai passionku kayak gitu, yang bisa membuat skillku lebih baik lagi gitu ya, bisa mendukung skill-skillku nanti. Jadi ketika uh, beberapa tahun kemudian tuh Hmm. bukan aku yang mencari perusahaan, tapi perusahaan yang cari aku kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk resign dari seorang kredit analis karena ya pokoknya aku pengennya jadi data analis. Jadi akhirnya aku melamar menjadi data analis di PT Pangan Lestari ini kayak gitu teman-teman. Ya, itu tergantung dengan kepribadian kita ya teman-teman. Kayak misalkan teman-teman fokusnya di mana, pengennya apa ketika menjalani sebuah pekerjaan A, menurut teman-teman apakah sudah sesuai passion teman-teman atau belum. Nah, itu bisa apa? Bisa dilihat dari sekarang gitu. Atau mungkin teman-teman bisa nih minta ke Bapak Ibu dosen dilakukan kayak misalkan psikotes kayak gitu untuk melihat teman-teman ini condong kemana nih kayak gitu. Kalau misalkan dikasih empat posisi nih, terus dilihat dari kemampuan teman-teman, oh ternyata teman-teman condongnya ke data analis atau data engineer, data scientist, business analyst, atau credit analyst kayak gitu. Itu teman-teman kayak gitu sih pertimbangan aku ketika memutuskan untuk pindah profesi. Oke, terima kasih. Jadi ada keputusan bahwa ketika ada kesempatan ambil dulu, gitu ya. Lalu pelajari, nimbang-nimbang, passionnya di situ atau tidak. Lalu kemudian ya ada peluang untuk memilih ya tentu bisa memilih di tempat di mana passion kita itu akan kita coba realisasikan gitu ya. Jadi Ya, itu betul. sebuah proses yang saya kira alamiah dan tentu saja nih pesan dari alma mater nih. Ketika kita berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, sangatlah kita perlu untuk apa? Pamit dengan baik-baik. Nah, karena itu adalah menjaga apa nama dari yang bersangkutan sendiri, tapi juga alma mater ya. Karena ada pengalaman dulu ya, ketika terutama ini yang profesi guru, itu ada guru yang berpindah-pindah tempat dengan alasan ya macam-macam termasuk soal gaji dan sebagainya ya.
Tapi itu lalu menjadi komplain kepada universitas. Ini kok alumni tidak loyal gitu ya. Nah, eh, tentu ini sangat pertimbangan pribadi ya, tetapi bagaimanapun juga ini juga akan mempengaruhi alma mater berikutnya yang mau terjun ke dunia kerja. Ya, bahwa menjaga nama alma mater itu penting untuk kelangsungan hidup adik-adik kelas seterusnya. Nah, ini jadi saya pesan untuk semuanya saja nanti kalau sudah jadi lulusan itu menjaga katakanlah dulu kan datang dengan harapan baik-baik, tentu saja ketika meninggalkan itu juga dengan baik-baik. Dan saya kira Tita sudah mempertimbangkan ini. Oke, silahkan ada presensi yang bisa di apa klik di sana di chat room untuk teman-teman semuanya. Silakan yang lain boleh di chat room atau langsung. Saya Oh, mau ada bertanya, Kak. Joses. Ya, Joses ini sedang kuliah di Universitas Udayana Bali lewat MBKM. Nah, Tita dulu MBKM-nya di Unpad ya. Iya, Ya, di Unpad ya. Sekarang ada Joses. Silakan Joses. Iya, saya izin bertanya, Kak. Kan data analis dan saintis kan sering dianggap sama. Mungkin banyak perusahaan Indonesia itu banyak sering kaprah mengenai posisi pekerjaan kedua itu. Menurut Kakak sendiri, selama kerja jadi data analis, apakah job desk-nya udah sesuai dengan yang diberikan? Apakah terkadang Kakak ada mungkin merangkap kerja job desk lain gitu, Kak, selama bekerja di sana? Ya. Oke, oke, silakan Tita. terima Ya. kasih Joses. Ini kekhawatiran yang cukup sering oleh Gen Z ya teman-teman. Karena Gen Z ini kalau disuruh kerja semuanya ini kayaknya milih-milih gitu ya. Oke, jadi memang di Indonesia ini untuk data analis dan data scientist ini sering disalahartikan memang. Padahal data analis dan data scientist ini punya eh, fokus yang beda-beda, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, untuk aku sendiri, untuk data analis ini memang sudah sesuai job desk ya, teman-teman. Meskipun di PT Pangan Lestari ini belum ada data scientist, tapi memang sudah sejak awal sudah diberitahu bahwa ya menjadi seorang data analis itu job desk-nya sudah bagian ini gitu. Ketika ada job desk yang lain, misalkan B, yaitu udah masuk ke bagian di kayak analis lain kayak gitu. Dan di sini ada kayak apa ya? Ada data engineer, tapi namanya di sini bukan data engineer. Jadi ketika melakukan proses data, ya itu bagiannya oleh data engineer, bukan data analis kayak gitu. Data analis ya memang cukup ya menyamakan formatnya, menganalisa datanya, lalu mempresentasikannya. Oke, terima kasih Joses atas pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, mungkin itu memang ketakutannya setiap setiap orang ya. Tapi ya sejauh ini sudah apa yang aku lakukan memang sudah sesuai sama job desk-nya. Mungkin misalkan tipsnya buat kamu untuk ketika nanti melamar pekerjaan, kamu bisa cari tahu dulu, kan misalkan di Jobstreet atau di LinkedIn gitu, kamu cari kan misalkan ada data analis atau data scientist. Nah, itu skill yang dibutuhkan itu apa aja kayak gitu. Kalau misalkan udah masuk ke pemrograman atau machine learning, itu berarti data scientist. Tapi ketika ada skill yang di luar pemrograman kayak contohnya Excel, Python, R, atau Tableau tadi, nah itu masuknya ke data analis. Mungkin nanti ya kamu bisa lebih aware lagi ketika mau melamar pekerjaan kayak gitu. Baik, Tita terima kasih. Aduh, yang lain silakan. Bu Lucy juga boleh nanya. Boleh sih dari tadi diam Ya, aja. ya, baiklah saya akan bersuara, Tita. Ya, mungkin ini tadi kan Tita juga ini memperkenankan untuk bertanya apapun gitu ya, Tita ya, nggak Ya. harus yang dipresentasikan hari ini. Tetapi mungkin juga Tapi ini, jangan tanya jodoh ya, Bu. Duh, oh, kok malah kamu. Baik, Tita kan eh, mungkin ya dugaan saya juga ini kamu berani tadi beralih dari posisi kredit analis di perusahaan yang sudah ternama gitu ke ini ke menjadi data analis yang mungkin ya tadi kalau dari nama PT-nya kita
mungkin jarang mendengar, tetapi kalau melihat produknya, wah akhirnya saya tahu oh ternyata produknya itu yang seperti itu. Jadi ada keberanian untuk mencoba ini tantangan, dan ini kalau saya amati ketika kamu kuliah itu juga sebenarnya hal itu sudah ini ya sudah tampak ya, kamu tadi mengikuti program MBKM itu yang waktu itu belum banyak yang tertarik, jadi kuliah online di Universitas Pajajaran, mungkin kalau kita mikirnya ini universitas negeri yang nanti entah sulit atau tidak apalagi online, tetapi Tita dan juga Vero ya waktu itu ya Ya, berani mengambil tantangan itu, dan juga pernah ini mengikuti lomba Satria Data yang terkait itu Hmm. makalah statistik, dan di situ berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Wakil Gubernur DIY yang notabene seorang raja, sebenarnya Raja Pakualaman. Nah, itu tentunya sesuatu yang ini ya, yang cukup tantangan yang besar. Nah, mungkin saya ingin bertanya begini, Tita. Sebenarnya apa motivasi yang waktu itu kamu punyai gitu ya, sehingga berani mencoba hal-hal yang besar seperti itu, dan mungkin ini bisa ditularkan ke teman-teman mahasiswa yang saat ini ada di sini. Itu dulu Tita. oke. Terima kasih Bu Lucy atas pertanyaannya. Jadi yang disinggung tadi oleh Bu Lucy terkait Satria Data itu sebenarnya Bu Lucy juga ikut andil ya teman-teman gitu. Jadi pembimbing makalahnya itu ada Pak Aris dan juga Bu Lucy terkait makalah Satria Data tadi. Tapi oke, langsung masuk jawaban kayak kenapa kok aku ini sangat berani mengambil segala tantangan itu. Karena motivasiku adalah ketika kita tidak mencoba, kita tuh nggak tahu teman-teman. Jadi ketika kita ada kayaknya di kesempatan A nih, tapi kok rasanya maju mundur. Sebenarnya tabrak tabrak aja teman-teman kayak gitu. Langsung aja jalanin aja kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ketika kita mengambil hal tersebut, kita mencoba hal tersebut tuh kita belajar apa kayak gitu tuh kita baru tahu ketika kita udah ngambil kayak gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, coba aja dulu. Setelah itu, kalau misalkan teman-teman ada kesulitan atau ada kesusahan, ya udah teman-teman coba selesaikan. Kalau misalkan diselesaikan secara sendiri itu nggak bisa, ya coba minta bantuan orang lain. Kalau misalkan teman-teman merasa bisa menyelesaikan sendiri, ya udah lanjutkan aja kayak gitu. Karena dari situ kita bisa tahu, oh ada nih hal-hal yang bisa aku ambil dari eh, hal yang aku ambil tadi kayak gitu. Kayak misalkan yang tadi Bu Lucy bilang yang makalah Satria Data itu, terus aku bisa ketemu sama si siapa tadi, wakil gubernur ya, wakil gubernur itu. Nah, itu mengasah skill banget teman-teman. Bayangin aja kayak siapa sih kami gitu loh. Siapa sih kami ini kok bisa bertemu sama wakil gubernur Jogja. Nah, di situ ya skill keberanian kita, terus eh, cara cara ngomong kita kayak gitu tuh itu bisa diasah di situ kayak gitu. Nah, itu yang bisa aku ambil dari pengalaman yang lalu. Seperti itu Bu Lucy. Jadi gas aja teman-teman. Pokoknya jangan takut apa yang ada terjadi di depan karena yakin aja semua itu sebenarnya udah diatur. Tinggal kitanya sendiri aja kuat kuat nggak kuat kita tuh harus menghadapinya. Harus berani malu. Iya, betul. Betul teman-teman. Pokoknya nggak apa-apa, nggak usah malu, malu-maluin aja lebih nggak apa-apa malahan. Karena pasti nanti ada jalan keluarnya ya Tita ya. Iya, Dan betul. Mau jalan tadi keluarnya sempit juga nggak apa-apa. dan mungkin dengan tadi menerima tantangan itu terus jadi tahu oh ternyata aku tuh punya kemampuan seperti ini yang mungkin selama ini belum disadari begitu ya. Jadi Betul, kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya oke, juga sensitif pada data ya. Karena kan waktu itu kan ngambil data kan susah sekali ya. Iya, betul, Ya. betul. Itu sangat cukup menguras Ya. tenaga dan otak. Tapi ya dari situ jadi belajar ya prosesnya kita di dalam mengolah data, kayak menyampaikan hasil dari data tersebut, Ya. kayak gitu. Artinya walaupun gagal itu tidak ada manfaatnya, pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, Oke. pasti Baik, ada. terima kasih Bu Lucy. Masih ada teman-teman lain silakan. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau tanya, ada loker Halo nggak, Kak? Kak,
sini Nah, kayak gitu. Nadia, Gimana, Nadia, Nadia? Nadia, angkatan 22. Ya, ya, halo Kak Tita. Udah lama nggak Halo. jumpa. Ya, Iya, kita sempat terakhir ketemu ketemu pas ya. asistensi. Ya, Ya. aku mau nanya Kak. Kan waktu itu tadi kan dibilang datanya itu kan nyampe ribuan bahkan jutaan kan. Nah, itu apakah ngurus data ini, pengumpulan data, terus habis itu data cleaning itu, apakah dikerjakan secara mandiri atau ada timnya gitu? Karena kan kalau misalnya jutaan itu kan lumayan benek kan ya kalau lihat data sebegitu banyaknya, apalagi angka. Terus apakah itu diserahkan ke mesin kah atau gimana gitu? Terus sama kira-kira butuh berapa lama penyelesaiannya gitu? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Nadia. Jadi, eh, memang data yang kita olah itu ada ribuan, bahkan hampir jutaan. Dan di dalam pengolahan itu kita secara tim ya. Jadi, data analis di Pangan Lestari itu ada 3 orang. Jadi ada satu manajer dan 2 staf. Nah, kami bertiga ini pegang datanya nasional ya teman-teman. Jadi kayak cukup gonjang-ganjing sebenarnya. Tapi ya di dalam mengolah data itu ya kita bertiga kayak gitu. Jadi kita mengolah data secara tim. Nah, ketika sudah diolah datanya untuk pelaporan dan visualisasinya baru masing-masing karena kami punya bagian masing-masing harus lapor kemana, ke manajemen siapa, terus ke bagian apa, itu masing-masing. Dan eh, apa ya, meskipun berat dan juga kelihatannya banyak isinya angka semua, tapi percaya aja ketika kamu sudah menyukai suatu hal, kayak suatu bidang, mau seberat apapun, itu tuh tetap rasanya enjoy kayak gitu. Kayak misalkan nih, aku sempat lihat eh, Nadia ini kayaknya berkali-kali ikut lomba kayak gitu. Dan menurut aku lomba yang kamu ikutin tuh kayak apa ya, susah gitu loh. Karena aku dulu juga sempat ikut lomba dan pasti udah stres duluan di jalan gitu loh. Tapi aku lihat kamu tuh kayak bisa membawa pulang nama baik kayak gitu loh. Dapat juara ya kemarin ya. Nah itu jadi Iya kayak Kak, puji Tuhan. jadi Dapat 2 kayak perunggu. ya, oh ya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kamu udah menyukai suatu hal dan kamu menekuninya pasti ya kelihatannya akan enjoy kayak gitu loh, akan bisa ngikutin meskipun ya berat, datanya banyak, ribuan sampai jutaan kayak gitu. Tapi ya pasti pasti bisa lah. Hei, Oke Kak, terima terima kasih. kasih. Iya, terima kasih Nadia. Jadi segala sesuatu kalau senang melakukannya itu biasanya ya tidak akan lelah ya. Oke, ini ada dari chat di Audi ya. Silakan. Ingin bertanya. Tadi sempat notis perihal datanya nggak melulu soal angka. Kalau yang sudah pernah kakak kerjain, kira-kira seperti apa data yang isinya bukan angka itu? Silakan Tita. Oke, terima kasih Audi atas pertanyaannya. Ya, eh, memang secara pengertian memang data nggak melulu soal angka, tapi kita kembalikan lagi ke eh, bidang-bidang yang kita tekuni ya. Jadi untuk di aku sendiri yang sudah aku kerjakan, untuk dataku seluruhnya itu berkaitan tentang angka karena ya kami bergerak di bidang penjualan kayak gitu ya teman-teman, pasti karena penjualan ya kita mainnya di harga, terus di keuntungan, terus di kayak misalkan berapa kilo barangnya yang kita kasih kayak gitu. Jadi untuk eh, data-data yang sudah aku kerjakan sebagai seorang data analis tuh mengenai angka kayak gitu. Tapi kalau aku boleh jawab dengan posisi yang satunya ya teman-teman, satu kredit analis ini. Nah, untuk kredit analis ini aku menganalisanya malah nggak pakai angka kayak gitu. Tapi pakai eh, ya informasi yang kita dapatkan dari seorang surveyor kayak gitu. Jadi waktu jadi kredit analis itu eh, aku menganalisanya kayak dari hasil yang didapatkan oleh surveyor. Jadi surveyornya ini ke tempat customer, terus di tempat customer ini surveyornya tuh tanya kayak misalkan rumahnya, terus kayak
kerjanya apa, segala macam kayak gitu. Nah, itu di dalam bentuk informasi. Nah, itu aku menganalisanya lewat informasi yang diberikan oleh si surveyornya itu. Nah, itu yang eh, pernah aku kerjakan yang di luar dari angka kayak gitu. Itu sih Audi. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Menurut saya kan Pak, Oh ya, menyusul Pak gitu Tono. ya. Ya. Eh, em, tadi ya, apa kita, kamu kan mengundurkan diri kan bulan Maret ya 2024. Kemudian itu mulai bekerja lagi itu Mei 2024 ya. Gitu ya. Ada selisih 2 bulan gitu ya. Nah itu ketika mengundurkan diri itu sudah punya pikiran apa mau kemana gitu atau ya sambil jalan atau sebelumnya juga sudah tes dulu gitu ya. eh jadi nunggu pengumuman atau apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa aware toh perusahaan kamu itu tentang pentingnya data itu ya, sehingga punya punya apa, data analis gitu ya, bagian yang namanya data analis gitu ya. Seberapa penting apa perusahaanmu aware gitu. Oh ini penting sekali ya bagian ini gitu ya. Tadi ada 3 orang yang bekerjakan di situ terus mengumpulkan data gitu ya. Kemudian terakhir, ya ada berapa? Job training mungkin nggak ya tempat kamu tuh dipakai untuk job training gitu ya. Dan kalau adik kelasmu mau job training gitu ya. Oke. Kemudian terakhir terkait dengan Excel, menarik gitu ya. Kami juga aware bahwa Excel itu ternyata juga beberapa alumni memberikan masukan gitu ya. Nah, kemudian yang kami kadang-kadang kurang apa ya ngerti betul itu sejauh mana tuh Excel yang dibutuhkan di perusahaan itu gitu ya. Kalau R, Python kan mereka sudah mendapatkan gitu ya. Excel mungkin tahu tapi kan tidak mendalam biasanya ya. Kemudian sedikit-sedikit gitu sehingga kami di Prodi ini punya punya bayangan gitu ya. Kalau mau menyelenggarakan katakanlah kursus Excel gitu ya, kursus Excel atau bimbingan Excel gitu sampai sejauh apa yang dibutuhkan di dunia kerja gitu kita makasih. Oke, cukup banyak ya Pak Hartono ini. Hmm. Ternyata diam-diam menghanyutkan Pak Hartono ini. Oke, untuk yang pertama ini ya Pak, terkait saya resign bulan Maret, kemudian diterima di bulan Mei. Jadi ada 1 bulan. Jadi apa ya? Per 31 Maret itu last day saya di ACC. Kemudian per 1 April itu saya sudah nggak bekerja di ACC. Nah, selama 1 bulan itu, oh ya, saya diterima di Pangan Lestari ini tanggal 10 Mei gitu ya teman-teman. Jadi selama 1 bulan itu saya fokuskan untuk eh, belajar apa aja yang dibutuhkan ketika saya tuh nantinya menjadi seorang data analis kayak gitu. Jadi 1 bulan full itu saya belajar tentang Excel, tentang SQL, terus kadang tentang Python juga karena ya Python juga berkaitan sama data analis kayak gitu. Dan selain itu, selain belajar, saya juga tetap apply ke mana aja sih. Dan memang beberapa juga udah sampai tahap wawancara, tapi ya kurang beruntung di tempat itu. Seperti itu. Ya di apa ya? Di bulan transisi itu yang saya lakukan itu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi hmm, aware-nya perusahaan terhadap bagian kami ya, Pak. Terhadap data. Nah, betul betul aware-nya tadi ya. Ya, aware. Seberapa Jadi aware. oke, cukup selama saya bekerja di sini dan mendapatkan cerita dari teman satu divisi saya, perusahaan cukup aware dengan data kami karena memang data kami itu cukup membantu perusahaan di dalam mengambil keputusan. Kayak meskipun kami itu cuma 3 orang dan kita pegang data secara nasional, mereka tuh tetap eh, perhatian kayak gitu. Jadi kayak misalkan kami mengalami kendala atau gimana kayak gitu, perusahaan tuh langsung
oh ya mungkin divisi data analis kita dibantu seperti itu. Karena ya mereka tahu bahwa eh, data analis ini sangat penting gitu ya sebagai bagian dari perusahaan. Karena ya bisa dilihat kadang tuh tanpa data analis tuh mereka nggak bisa nih eh, membaca data. Jadi ketika tidak ada seorang data analis, terus data yang didapatkan itu adalah data yang asli, kayak data yang mentah, tanpa diolah, tanpa direpresentasikan dengan baik, tanpa divisualisasikan dengan baik, kadang tuh mereka tuh kesusahan untuk kayak gimana sih maksudnya datanya ini kayak gitu. Biasanya kayak datanya kok nggak jelas sih kayak gitu. Jadi ya perusahaan sangat aware sekali terhadap kami seperti itu. Lalu yang ketiga itu bisa job training atau tidak gitu ya, Pak. Kalau untuk hal ini itu saya kurang tahu nanti kalau misalkan memang eh, akan ada pembicaraan lebih lanjut, saya bisa tanyakan ke atasan saya supaya atasan saya itu bisa menanyakan dulu terhadap manajer karena ya pastinya setiap hari karena kami masuk dari Senin sampai Sabtu ya. Jadi hal itu pasti harus disesuaikan karena jadwal kosongnya itu hanya di hari Minggu. Semisalkan ada, ya di hari Minggunya. Seperti itu, Pak. Lalu yang terakhir adalah sampai mana kemampuan Excel itu dipergunakan di dalam data analis. Jadi kita pakai Excel itu eh, sangat sangat cukup banyak ya, nggak hanya kayak misalkan setelah kita olah, terus kita sajikan ke dalam format, terus kita visualisasikan, kayak gitu tuh nggak hanya itu. Ternyata ada fitur-fitur dari Excel yang sangat membantu eh, kita di dalam menganalisa data. Misalkan kalau misalkan ada yang tahu kayak pivot table, nah dari pivot table tuh kita bisa lebih praktis menganalisa data. Kayak kita butuh data dari customer A. Nah, kalau misalkan kayak kita harus cari satu-satu, kita harus nge-sort satu-satu, itu akan lama. Nah, ketika kita pakai pivot table, kita bisa langsung menemukan customer yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, dari customer itu, kita buat format. Kita buat formatnya, lalu kita cari eh, rata-ratanya, kita cari totalnya. Nah, kalau biasanya kayak kita di perkuliahan gitu, eh, kalau misalkan mau total, mau ngerata-rata, itu pakai manual gitu ya, pakai average kalau teman-teman biasanya pakai. Dan ternyata di Excel itu tuh juga juga ada langsung bisa ngetotal semuanya gitu teman-teman. Jadi kita nggak harus kayak satu kolom, satu kolom itu enggak. Tapi bisa langsung kayak beberapa kolom. Kayak misalkan ada 20 kolom, 30 kolom. Kita bisa langsung mentotal satu kali kerja kayak gitu. Lalu misalkan kita mau buat eh, kayak visualisasi pakai kayak diagram garis atau diagram batang kayak gitu. Itu bisa. Terus eh, apa ya? Kalau misalkan teman-teman tahu apa ya? Misalkan apa ya? Kalau misalkan kita butuh mencari sesuatu gitu loh teman-teman. Nah itu ada yang namanya filter kayak gitu. Kayak kita butuh eh, kalau tadi kan nama customer terus kita pakai pivot. Nah filter ini juga bisa. Kita butuh nama customer A. Terus gimana ya gitu? Apakah ada cara lain selain pivot? Nah, kita bisa pakai juga di filter kayak gitu. Itu sih Pak, ada beberapa yang bisa saya sharekan untuk awal-awal ke teman-teman kayak gitu. Tapi memang cukup cukup banyak, cukup saya sih juga kaget ternyata, hah, Excel ternyata bisa ya kayak gini. Karena biasanya mungkin kalau di dalam pengolahan data kan kita pakai R atau pakai Python gitu, tapi pakai Excel aja sebenarnya udah bisa seperti itu. Oke, makasih Tita. Ya, sama-sama. Baik, Tita, terima kasih. Waktu tinggal 2 menit. Saya akan mengakhiri untuk sesi ini. Belajar dari Tita, mungkin teman-teman bisa melihat Tita ini sangat aktif di waktu kuliah ya. Aktif di HMM, ikut MBKM,
ikut lomba karya ilmiah, ya. Dan ini sedikit banyak akan berdampak ya kepada survival waktu bekerja ya, bahkan tidak menunggu waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Saya kira kita belajar banyak dari Tita. Terima kasih Tita untuk sharingnya, tidak kapok, nanti mungkin suatu saat bisa kita undang lagi atau mungkin antar perusahaan dengan universitas ada kerjasama supaya Amin. produknya makin laris. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua menghadiri undangan kami dari Prodi Matematika.